Al-Quran, maka malam itu jadi luar biasa enggak? Malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita punya tanah itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika tanah itu diwakafkan jadi pondok, diwakafkan jadi masjid, diwakafkan di mana di dalamnya tempat mengaji Al-Quran, di mana di dalamnya tempat ibadah sholat, maka tanahnya jadi luar biasa. Tanahnya jadi mampu nanti menolong yang mewakafkannya jadi berkah. Pertemuan ini menjadi pertemuan yang biasa-biasa saja, sebagaimana pertemuan-pertemuan yang lainnya. Tetapi kalau di dalamnya membahas ayat-ayat Allah, di dalamnya membahas ilmu-ilmu agama, maka majelis ini menjadi majelis yang disebut di dalam hadis taman-taman surga. Terus gak apa-apa masuk ngantuk, turun, sembujung, ngorok kamu. Kenapa? Karena pahalanya sama seperti taman-taman surga. Tapi ujung ngomong aja, ujung rame-rame. Coba sekolah sini. Ngomongnya bahasa kasar. Kita semua dalam makhluk kasar, bukan makhluk halus. Masuk dalam Muhammad. Wah, Bapak ngaji awal-awal begini kita akor. Kemarin orang itu banyak suara itu, wah kamu bisa. Santai ini dari suku itu jangan bisa perlu. Oh, sorry ada Muhammad. Kita punya rumah itu biasa-biasa saja, seperti rumah-rumah yang lainnya. Tetapi kalau di dalam rumah itu yang kita punya, di dalamnya orang-orang yang di dalam rumah itu banyak membaca Al-Quran, mengkaji, mentadaburi Al-Quran, maka malaikat rahmat itu akan hadir di rumah itu. Jadi rumahnya istimewa. Berarti istimewanya karena apa? Al-Quran. Nanti malaikat hadir. Malaikat itu suka hadir di majelis-majelis ilmu yang semacam ini. Ini dalam bahasa hadis tadi disebut dengan apa? Riyadul Jannah, taman-taman surga. Nanti malaikat lapor. Tadi siang kamu kemana? Saya ke rumah sakit RSUD Dr. Sukiri Lamongan. Ada apa? Malaikat melorong. Enggak sakit. Ada majelis ilmu, ada taman-taman surga. Berapa jumlahnya? Di absen. Tadi Pak Direktur absen tadi. Mana Wakil Direkturnya sudah hadir apa belum? Mana Wakil Direkturnya? Saya biar kayak gini tidak apa-apa mau gantinya. Tidak di kelas saya diundang ini. Saya ini farmasi udah, tapi tidak jadi apoteker ya saya. Saya ini anak buahnya Profesor Fasih. Tapi saya diundang di sana kaget. Saya tidak jadi apoteker, dokter saya di Rosan Islamia. Ya, jadi saya ditahu dengan anak-anak tadi. Termasuk yang undang saya ini adik kelas saya. Makanya dia berani cukup dengan bela. Sementara Direktur PKT itu menghubungi saya 6 bulan, 1 tahun yang lalu. Saya baru 1 bulan dari PKT, sabar ya Bapak. Maka lagi inilah kesaktiannya rumah sakit. Kita punya direktur yang hebat. Ini keluarga Kiai dari ngomong-ngomong tadi masih keluarga dari Purwokasi. Karena kalau dari Jombang, kalau semua dari Jombang itu wis bulat ya sekarang. Ujung-ujungnya jadi keluarganya Gus Dur. Jadi keberkahan itu karena apa? Nanti malaikat ditanya apa saja yang diminta hambaku di majelis-majelis ilmu, di taman-taman surgaku, semuanya disebutkan oleh malaikat. Kemudian Allah jawab, semuanya akan aku kabulkan. Enak apa? Enak apa enggak? Malaikat protes, ya Allah. Oh, nanti nanti belum masjid Asifah itu. Tekokari. Geleng konturi. Mojok mana? Tuh.
Wis turu sembojong maneh. Ditutup maneh kudung iki. Endi wong itu kok. Kemudian apa? Dijawab oleh Allah, semuanya akan aku kabulkan loh, enak barokah ya. Ya bisa turu kamu. Itu tapi nggak boleh. Hari ini saya ditunggu TP 4 ini Solo, tapi nanti sore. Mereka ada acara buka puasa bersama. Enak nanti nih juga kayak enak nih. Gue internet akan kiri. Oh saya ada makan. Sampai buka ada tempat itu, silakan dibuka. Allah sendiri yang menyebut Quran itu adalah mubarakun. Coba dibuka, saya dibantu. Mas yang murid tadi itu. Ada di 4 tempat, mau dibuka. Ngaji pelan-pelan aja. Surat Al-An'am ayat 92. Ada 4 tempat Allah sendiri yang menyebut bahwa Quran itu adalah wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Jadi Allah sendiri. Coba 4 ya. Al-An'am ayat 92. 1 Al-An'am 92. Kemudian Al-An'am ayat 155. Al-An'am itu surat ke-6. Kemudian Al-Anbiya surat ke-21 ayat 50. Silakan dibuka. Yang di HP-nya ada Qur'annya. Kemudian yang terakhir surat Shad. Shad itu surat ke-38 ayat 29. Jadi yang menyebut langsung itu Allah. Tadi sudah disebut oleh Pak Direktur. Quran itu adalah kalamullah, bukan buatan orang Arab. Understand? Karena Menteri Agama sendiri ngawur. Jangan kena kasus itu. Mas Agus nih kakak tak ngobrol. Jadi Al-Quran itu bukan buatan orang Arab. Al-Quran itu juga bukan buatan Rasulullah Muhammad. Tetapi Al-Quran itu adalah kalamullah. Allah sendiri yang menyebut dengan istilah mubarakun. Silakan coba. Yang korek tadi 1. Yang membaca tak kasih buku. Saya bawa buku baru. Jadi buku setiap 3 bulan saya nulis buku. Nah kebetulan ini kok pas Ramadan. Judulnya Bekal Hidup Setelah Mati. Meraih hasanah dunia, hasanah akhirat. Coba 4 orang baca. 1. Coba, dengar 1. Tadi kan 4 kan? Nah ini tadi bacanya kan. Jadi saya datang tadi loh ini katanya rutin tuh. Ya sudah, ini kelihatannya ini rutin tadi ya. Ibu-ibu boleh 2 orang. Jadi 2 tak kasihkan bapak, 2 buku tak kasihkan ibu. Saya bawa 5. Yang 1 Pak Direktur. Silakan. Ya. Benar apa enggak Allah sendiri yang menyebut mubarakun? Dibaca biasa saja ya, tidak usah dilakukan nanti 10 menit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Oke, tidak semangat. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah. Nah, mubarakun, yang nyebut siapa ini? Allah. Terus Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat dan itu beriman kepadanya Al-Quran dan mereka selalu memelihara sholatnya. oke. Anda yakin bahwa Al-Quran itu dari Allah? Kalau Anda tidak yakin, kenapa ini? Masa Menteri Agama itu murtad ini? Yang kedua, Pak
Udin. Coba di situ sebut tadi ada kata-kata apa? Mubah. Jadi Allah sendiri kalau dikatakan Al-Quran itu nggak berkah, ngawur Allah sendiri. Ya silakan. Ayatnya Al-An'am ayat 29. 29. Al-An'am ayat 155 yang tadi 92. Yang ibu-ibu cari Al-Anbiya surat ke-21 ayat 50. Yang ibu-ibu surat Shad surat ke-38 ayat 29. Dengan ayat 155. Coba siapa ibu-ibu yang nanti baca, tak kasih buku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ya, Artinya, dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Oke, itu tempat yang kedua. Coba, Allah sendiri yang menyebutkan kitab yang diturunkan penuh berkah, kemudian fattabi'u, maka ikutilah. Jadi yang menjamin hidup kita ini berkah, yang menjamin itu siapa? Allah. Dan jalan keberkahan itu adalah apa? Al-Quran. Disuruh mengikuti. Tapi hari ini Al-Quran hanya sebagai bacaan saja, bahkan banyak digunakan sebagai jimat. Nek sumpah jabatan Al-Quran diangkat tinggi-tinggi, tapi kalau sudah jabat lupa. Ini syutingan gak apa gitu. Syutingan ini berumur saya negara itu. Masuk? 2 bulan yang lalu ketika terjadi bencana, 2 bulan, saya nulis itu bukan bencana alam, tapi bencana Anda. Betul? Teman saya jenderal dari Mabes nelpon, ya tulisan sampai keren, terus diwajib Prabowo, turun ya ini, etok diwajib. Mau harus nangkep kiai. Muhammad saudara Muhammad. Yakin? Allah sendiri yang menyebut itu mubarakun. Maka disuruh fattabi'u. Ya. Wattaqu la'allakum turhamun. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat. Berarti yang menjamin siapa? Oke, ayo Bapak Ibu. Tempat yang keempat, ketiga tempat dan surat apa? Ambil bukunya. Yang keempat apa? Nah ini. Kita punya surat Shad ya. Kita punya surat Shad. Itu mau dibayarnya langsung. Inilah hebatnya RSUD sendiri. Lah tak miring wae. Alasannya kosong. Biar banyak ngatur. Salam nih ngomong dari air boyo ini. Yang keempat surat Shad Al-Anbiya ayat 50, yang keempat surat Shad ayat 29. Ayo itulah Al-Anbiya. Oke, dibaca. Surat Al-Anbiya ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu wa antum lahu mundirun.
Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka apa kamu mengingkarinya? Gusti Allah ditantang. Wis jelas kok kamu mengingkari. Ayo yang keempat. Tadi sudah sebutkan, Muhammad yang mau Quran itu berkah semuanya. Jadi pejabat sumpah jabatan Al-Quran itu diingkari juga berkah loh. Bincang seneng. Ayo yang keempat. Ayat 29. Diam dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Artinya kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Oke. Clear sudah? Allah sendiri yang menyebut dengan lafaz apa? Mubarakun. Dan itu di 4 tempat. Nanti tulisan saya share ke tahlil. Nanti bisa dulu. Karena ngaji ini nggak cukup ya awan-awan ini, mau mantuk pol ini. Kalau gitu yakin apa enggak bahwa Al-Quran ini berdasar dari Allah? Kalau dikatakan Al-Quran itu buatan orang Arab, mestinya, ayo kita cek pakai dalil akalnya. Perilaku jahiliyah orang Arab itu tidak disebut oleh Al-Quran, betul? Kalau dikatakan Al-Quran itu buatan orang Arab, maka perilaku jahiliyah orang Arab tidak disebut, tidak diolok-olok. Nah, masa orang Arab membuat kitab suci mengolok-olok dirinya sendiri? Masuk akal? Maka berarti Al-Quran itu bukan buatan orang Arab. Yang kedua, kalau dikatakan Al-Quran itu buatan orang Arab, maka tidak akan mungkin ada 4 kali tantangan di dalam Al-Quran, ya kan? Diminta membuat 10 surat, ya kan? Kemudian 10 surat, kemudian hanya tinggal berapa? 1 surat. Coba, masa orang Arab yang membuat Al-Quran menantang dirinya sendiri membuat Al-Quran? Ayo, logikanya masuk apa enggak? Adil ya, sudah. Maka tidak mungkin Al-Quran itu buatan orang Arab. Perilaku jahiliyahnya orang Arab kok ditegur oleh Allah dalam Al-Quran, kok disebut-sebut oleh Al-Quran. Yang kedua tadi, masa dia membuat kitab suci yang menantang dirinya? Masuk akal apa enggak? Ini benar mau Menteri Agama ini. Soalnya orang yang ngomong ini, goblok lo Islam dibujuki orang Arab. Saya pernah dengar kayak gitu. Nah, yang kedua sekarang tujuannya apa? Ada 3 saja kemungkinan Al-Quran itu. 1, Al-Quran itu buatan orang Arab. Yang kedua, Al-Quran itu buatan Rasulullah Muhammad. Maka orang Barat menyebut Muhammadinism, ajaran Muhammad. Sekarang saya tanya, Rasulullah Muhammad itu orang Arab apa enggak? Loh, orang Arab sendiri tidak bisa kok. Ditambah lagi ini hikmahnya luar biasa. Rasulullah Muhammad itu seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Seandainya Rasulullah bisa membaca dan menulis, tujuan Barat akan semakin santer. Betul apa? Saya seorang penulis, Bapak Ibu. Berapapun buku yang saya tulis, itu gaya penyampaian, gaya bahasa saya, itu mesti sama pada. Santri saya, mahasiswa saya pasti paham. Oh, ini gayanya Pak Nasrul, gayanya Pak Yai. Kalau Al-Quran itu, yang kedua, kalau didudukan Quran itu buatan Rasulullah Muhammad, mestinya gaya bahasa hadis dengan gaya bahasa Al-Quran sama, betul? Tapi sama apa tidak? Tidak. Apa yang membedakan Al-Quran dengan hadis? Al-Quran itu sumbernya dan redaksionalnya langsung dari Allah. Kalau hadis itu sama-sama wahyu, sumbernya dari Allah, tapi redaksionalnya dari siapa? Rasulullah Muhammad. Coba, kalau Anda baca hadis dengan baca Al-Quran, coba gaya bahasanya sama apa enggak? Beda, betul apa enggak?
Halo. Kok ngantuk ketuaan kok denger lagi? Menghayat kok ngantuk. Wes gak usah alasan kosong. Kalau dalam dunia kedokteran, itu apa dong? 10 hari pertama itu memang baru terjadi apa? Detoksifikasi. Memang bawaannya di 10 awal Ramadan itu bawaannya apa? Oh, karena lagi didetok tubuh ini. Tapi kalau udah 10 hari kedua, ketiga, wes gak kerasa, itu bujui. Halo? Kalau sudah di 10 hari ketiga ini sudah terjadi rejuvenasi, betul ya? Sel-sel yang rusak itu sudah mulai diperbaiki. Ternyata syariah itu mengandung maslahat, tapi jangan dibalik. Yang maslahat itu belum tentu sesuai dengan syariah. Oke, clear? Maka berarti kemungkinan pertama dan kedua sudah batil apa enggak? Maka Quran bukan buatan orang Arab, Quran bukan buatan Muhammad, tetapi Al-Quran adalah kalamullah. Sudah tidak berantakan. Ada seorang penyelam dengan teknologi canggihnya, dia menyelam di dasar laut, kemudian dia bergeser 1 meter saja, dia merasakan air laut yang sebelumnya itu pahit, asin banget. Hanya jarak 1 meter saja dia merasakan air laut sebelahnya itu apa? Lebih segar. Kemudian dilihat, loh, kok bertemunya 2 air yang tidak ketemu, dicari dindingnya tidak ada. Ternyata setelah dia lakukan itu, pada saat ada seminar Al-Quran dan Sains modern, ternyata disebutkan di dalam surat apa? Ar-Rahman, betul kan? Bertemunya 2 laut. Kemudian dijelaskan. Maka ilmuwan tadi mengatakan, jelas Quran bukan buatan Muhammad. 14 abad yang lalu belum ditemukan apa? Teknologi yang canggih. Maka pasti Quran bukan buatan Muhammad, tetapi Quran adalah kalamullah. Quran adalah kitab suci. Jadi temuan-temuan sains modern itu semakin membuktikan kebenaran Al-Quran. Proses penciptaan janin manusia, nah, itu disebut dalam surat Al-Insan ya. Itu setelah dijelaskan nahwunya bahasa Arabnya, ternyata fase-fase itu persis dengan temuan dunia kedokteran. Proses penciptaan janin itu. Sehingga para ilmuwan mengatakan jelas Quran bukan buatan Muhammad, tapi Quran adalah kitab suci. Clear sampai sini? Clear? Apalagi tadi di 4 tempat Allah sendiri yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah apa? Mubarak. Tadi saya ceritakan lagi, semuanya itu berkah karena apa? Al-Quran. Bapak Ibu tahu kulit sama? Kulit kambing atau kulit kerbau ketika disamak dia berkawan jadi beduk, dipukuli orang mana? Kira-kira berapa kali dipukul? 5 kali. Kulit takbiran berkali-kali, betul mana? Tapi sama-sama kulit dari sapi, dari kerbau, ya disamak tadi itu, kemudian dia jadi sampulnya mushaf Al-Quran. Ikut jadi mulia mana? Habis baca Al-Quran, dicium, ya, maka foto politik. Apa artinya itu? Segala sesuatu itu kalau kemudian bersahabat dengan Al-Quran jadi mulia mana? Lihat sampai sini. Silakan dibuka sekarang. Ini jalan dijelaskan ini. Orientasi seorang mukmin itu dirangkum cukup indah oleh Allah. Seorang mukmin itu harus punya visi. Visi seorang mukmin itu dirangkum cukup indah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Anda dengar nama ini sering disebut apa enggak orang Indonesia? Sering didoakan apa enggak? Tapi kitabnya jarang dibaca. Ternyata, coba dibuka Al-Baqarah ayat 201. Lo bukunya ini sentek, lo bukunya gitu. Kalau sih bermoco ya. Di situ Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan orientasi hidup seorang mukmin itu ada di surat itu. Dan umat Islam
membaca doanya, kemudian doanya itu dikenal dengan istilah doa sapu jaga, betul? Coba Pak Udin. Semua jangan Pak Udin. Dibaca. Mik. Aja dikomong oleh guru. Kan ini sifatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته Waduh, Pak Mudir ini angkuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Bapak Ibu, doa tadi. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menjelaskan orientasi hidup seorang mukmin itu dirangkum cukup indah di dalam Al-Baqarah 201. Maka orientasi hidup seorang mukmin itu ada dua, hasanah dunia, hasanah akhirat. Apa yang dimaksud dengan hasanah dunia? Penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitabnya Fathur Rabbani, beliau menjelaskan hasanah dunia itu ukurannya bukan materi, ukurannya bukan jabatan, ukurannya bukan gelar, ukurannya bukan kekuasaan, ukurannya bukan populer, ukurannya bukan follower. Kalau bahasa anak muda sekarang ini. Loh, ini jarang dikasih lagi. Tapi jumlahnya sering disebut apa enggak? Ternyata yang disebut dengan hasanah dunia, penjelasan ringkasnya. Saya terjemahkan aja ringkasnya. Beliau menjelaskan yang disebut dengan hasanah dunia tadi itu bukan harta, bukan uang, bukan duit, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan pengaruh, bukan followernya, duanya. Tetapi beliau menjelaskan hasanah dunia itu adalah hidup yang penuh berkah dan bermanfaat. Ada dua kata kunci di sini. Apa? Berkah dan bermanfaat. Kalau berkah berarti mesti nyambung dengan syariat apa enggak? Kalau berkah mesti nyambung dengan Al-Quran apa enggak? Jadi orientasinya bukan manfaat saja, tapi hidupnya penuh berkah dan bermanfaat. Itu yang disebut dengan hasanah dunia. Jadi selama ini kalau kita doa itu, sing dibayar lo hasanah dunia keliru mana? Ya Allah, duit sinangke ya Allah. Utangin lu aja, temen bujur kulo lu anak temannya papat ya Allah. Jadi bujur mungkin loh. Bu, apa hasanah dunia tadi? Kata kuncinya tadi apa? Hidupnya penuh berkah dan bermanfaat. Ada orang Surabaya tukang becak, Bapak Ibu. Pekerjaannya sehari-hari becak. Tapi setiap hari lewat jalan-jalan di Surabaya, kalau ada jalan-jalan yang berlubang, dia kasih tanda Bapak Ibu. Malamnya kemudian dia cari geraga, kemudian cari untuk tambalnya, bukan konten. Hai guys, aku sekedar nambal ya. Saya kalau pejabat konten, oh berat. Tuhan mulai.
Ketika ditanya, setiap ada jalan berlubang di Surabaya, bapak tadi itu ketahuan. Mesti dia memperbaiki malam-malam, dikasih tanda dulu. Kemudian ada wartawan. Kok tahu di foto, ditanya Pak, jenengan kok saya perhatikan ini. Jenengan kok sering nambah jalan, jenengan itu wali kota. Jawabannya apa? Aku kepingin wong Surabaya itu gak tiba, Mas. Mudah-mudahan ini iso gawe sangu mati. Mudah-mudahan ini jadi aman. Coba berkawan ya. Manfaat apa enggak? Lu krungu sampai teko wali kota Surabaya. Saat itu wali kotanya Bu Risma. Didereki ke Bu Risma, ditakoni bagaimana jalan alamatnya. Diparani ke Bu Risma, ben setampe dijak lebu pasukan kuning. Ben awake oleh penghasil. Jawabannya apa? Bu, saya becak dosan kan Bu ketemu wong-wong. Saya biarkan tetap becak Bu. Oh saya lakukan ini udah kepingin jadi sampai lancar, sampai juga aku sehat. Lah nek terus sampai nama dalan-dalan bolong-bolong ini. Ojo rambut aku Bu, rambut tuh dalam. Maka menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang semacam ini sudah hasanah dunia. Ojo sampai dadi wong wis gak berkah gak manfaat. Ono beka ono gak ngapel. Iku basa Surabaya. Sampai niku ono nang ngene rumah sakit ya gak sinakokno. Sampai niku mulai yo gak ditakokno mek bojone. Wah iki bahaya Mas Direktur. Ono wong dhewe ngene iki. Endi wong iki kok? Biasanya ning ngaji kaya ngene iki males. Terus gak usah ngomong ya itu oleh boyo. Iki nek jaringan Surabaya, iku tipologi yang pertama. Manusia ono beda ono ikan ngapel. Iki nek tak rasane kan itu namanya manusia mubah. Manusia mubah itu ono beda ono enggak punya. Gak ngaruh ya, terus ngomongnya kok gede. Gak ngefek. Wes belas nang kantor ya kan mesti nakokno. Pak Direktur gak tau gelek. Kecuali Pak Direktur mau. Ini wis teko. Kapan mana kok gak roasting kok. Saya datang itu jam 11 dan nyampe sini. Pak Yai itu kok jam 11. Di WA kok gak dijemput. Hebat apa enggak? Loh sing itu panitia itu. Jum. Enggak ini guyon bedangan tuh. Masalahnya sampai undangan tuh ngaji, mari sholat, poso maneh sing alasan poso. Jadi hasanah dunia itu ternyata ukurannya apa Bapak Ibu? Dua tadi, hidupnya berkah dan bermanfaat. Berarti orientasinya Allah mana? Orientasinya Quran apa enggak ini? Dia nggak kepikir followernya apa enggak, gak peduli konten, bener enggak? Saya ikut ini jadi konten. Saya bawa jamaah umroh. Setiap tahun insya Allah saya umroh bikin jamaah itu. Indonesia itu paling sering selfie. Hai guys, alhamdulillah sudah nyampe Jeddah ini. Ya Allah, sudah di Madinah. Mau sholat begini, Allah tersejuknya ya Allah. Sholat dunia, mau sholat tahajud. Ibadah sampai kok kan belek kabeh kok. Iki sing guyu banter kan lahir. Hai guys. Iki jamaah Indonesia mesti mati gara-gara hai guys ini. Ya Allah, tiba kok dengan pesawat. Belum, hai guys sudah sampai. Saya nggak mau diem.
Gimana lanjut? Sampai seneng lo jawab lanjut. Ono sing wis ngantemi sikile. Ya apa ini terus ngomong dah. Ono sing nang jowo apa kan ngantemi susu ini mandari. Ini jangan dibahas nih. Jadi hari ini saya membahas penjelasan saya Abdul Qadir Jalani. Jadi ternyata khasanah dunia itu bukan apa Bapak Ibu? Bukan materi. Rezeki itu Bapak Ibu, nek barokah, nek titik nyukupi, tapi nek akeh bermanfaat bagi banyak orang. Yang punya gudang garam itu kaya mana Bapak Ibu? Yang punya gudang garam itu kaya. Tapi setiap malam tidak bisa tidur. Pak Le, saya dua-duanya itu mandor dulu. Generasi awal punya gudang garam itu kaya Bapak Ibu. Tapi baru jam 3 pagi nggak bisa tidur. Itu pun setelah minum obat. Karena dia harus dapat laporan dari pabrik kertas, laporan ini. Tapi pagi-pagi dia sudah bangun Bapak Ibu. Begitu bangun dia ajak jogging itu mandor-mandornya. Termasuk Pak Le, saya itu. Nah, ketika jogging, lari-lari kecil, jalan di depannya gudang garam itu ada pasar kremnya apa enggak? Ada kan? Dia sempat tertegun karena apa? Ada pasar krem dan pedagang kaki lima di depannya pabrik gudang garam itu sambil jualan. Ada yang jualannya hampir habis, dia bisa tidur di atas bidangnya, ngorok aja. Sampai dia mengatakan, alangkah bahagianya orang itu ya. Saya yang punya gudang garam, saya belum pernah merasakan tidur senyenyak orang itu. Coba. Jadi bahagia itu kan bukan materi, benar kan? Lah jenengan itu termasuk orang yang bahagia. Ngalah-ngalah itu punya gudang garam. Lu mau kecil kan sampai jam sedekah itu wis tunggu. Berarti Anda ini lebih bahagia dari pemilik gudang garam. Lu masih ditanya ini kayak tani. Sampai bingung bila ikut sama motor nih. Lah wong kok sama motor di dekat kene. Ikut sama motor. Anak bersama nih Pak. Itu mau ikut sama motor ini dia ikut. Semua terus ini. Ikut sama motor dekat kene. Ikut sama motor pun gitu. Jadi yang namanya khasanah dunia itu apa tadi? Hidupnya penuh berkah dan bermanfaat. Berkah itu berarti terikat pada hukum syara.